Tuhan, selamat pagi, selamat Paskah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan buat hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kita bersama-sama. Saudara-saudara kasih Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah. Saya senang kemarin waktu anak-anak sekolah minggu rayain Paskah kemarin sore di sini ya. Ada seorang anak kecil, saya kira dia masih umur 6 tahun atau 7 tahun gitu. Dia bilang, Opung, panggil saya Opung. Opung, kenapa sih Paskahnya sekarang kok bukan besok? Kan besok Paskah. Waduh, saya bilang anak kecil begini udah kritis. Ya, saya pikir ya anak-anak sekarang rupanya udah lebih paham ya banyak hal. Dia protes, kenapa sih hari ini kok bukan besok? Saya bilang, iya besok kan acara padat. Jadi kalian gak sempat, jadi buat hari ini. Oh gitu ya, jadi dia ingin pada hari hanya Paskah untuk dia. Tapi saudara-saudara, ya itulah. Memang Alkitab meminta kita rayain Paskah sebetulnya. Orang-orang Yahudi dari dulu rayain Paskah, tapi tentu kita tidak merayakan Paskah seperti orang Yahudi, nanti kita akan belajar. Dalam Alkitab justru yang minta diperingati itu kematian Tuhan. Tapi kita lebih suka merayakan Natal. Biasalah bicara kematian gak suka kita. Bicara kelahiran kita paling suka. Ya kan, tapi ya itu masalah psikologis kita aja barangkali. Tetapi hari ini saya ingin ajak kita untuk belajar apa sih sebenarnya Paskah itu. Kadang-kadang kita saudara meyakini sesuatu tapi tidak mampu menjelaskan apa yang kita yakini. Jadi ketika orang bertanya pada kita apa itu Paskah, kadang-kadang kita juga agak kelabakan menjelaskannya. Kenapa Paskah itu ada? Tapi setidaknya hari ini saudara saya ingin kita belajar tentang Paskah itu. Saudara-saudara kalau kita kembali ke Alkitab, Paskah itu pertama kali terjadi di Perjanjian Lama, yaitu yang dicatat dalam kitab Keluaran. Sebuah peristiwa yang terjadi justru di Mesir. Di Mesir terjadinya Paskah pertama itu. Saya baca Alkitab dalam Keluaran pasal 12 ayat 21 dan 22. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil, saya ulangi, kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Kalau sekarang namanya kusen pintu ya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Saudara, ini yang dijelaskan di awalnya tentang perayaan Paskah. Saudara tahu, Tuhan mengutus Musa ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Pesan Tuhan cuma satu, bawa umatku beribadah. Aku ingin umatku datang beribadah kepadaku. Dan ini juga yang disampaikan oleh Musa kepada Firaun. Tuhan meminta aku memimpin umat Israel pergi beribadah. Memang ketika ditanya oleh Raja Firaun, berapa lama kamu beribadah dan berapa lama kamu balik kembali. Karena apa? Karena memang umat Israel itu sudah menjadi karyawan atau buruh yang sangat menentukan di Mesir pada masa itu. Mereka itu pekerja keras sangat ulet, saudara. Walaupun diberikan tekanan sama Firaun, tapi mereka tetap berkembang. Di satu sisi Firaun sudah mulai khawatir keberadaan Israel karena perkembangan mereka begitu pesat. Tapi di sisi lain, dia butuh orang Israel. Nah saudara-saudara, peristiwa yang disebut dalam ayat ini merupakan tulah terakhir atau tulah yang ke-10 yang Tuhan lakukan di Mesir. Nah karena Tuhan merasa saatnya aku ingin tunjukkan kepada Firaun dan kepada orang Mesir bahwa aku adalah Tuhan yang berdaulat. Maka Tuhan pesan kepada Musa. Dia katakan, saya hanya kutip beberapa ayat, tapi cerita lengkapnya sebenarnya begini. Dalam setiap rumah kalian harus menyembelih domba. Kalau seandainya satu rumah itu terlalu sedikit jumlahnya bisa bergabung dengan keluarga yang lain. Jadi domba itu yang disembelih, maka dagingnya harus kamu makan, tetapi darahnya itu harus dioleskan di ambang pintu atau di kusen pintu. Itulah pesan Tuhan kepada mereka. Nah, apa yang ingin Tuhan lakukan? Lihat. Di ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya.
apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya. Melewati, karena itu dalam bahasa Inggris kan Paskah itu Passover ya. Melewati, Paskah itu artinya melewati. Jadi kematian melewati. Di rumahmu yang di atas pintunya atau yang di kusen pintunya ada tanda darah, maka dikatakan pemusnah itu atau orang katakan malaikat yang diutus Tuhan untuk mengambil nyawa setiap anak sulung, itu tidak akan terjadi di rumah itu. Kenapa? Ada tanda darah. Dan saudara, itulah Paskah pertama sebetulnya terjadi justru di Mesir. Sebagai tanda ajaib yang Tuhan lakukan, bagaimana cara Tuhan melepaskan umatnya, tapi sekaligus juga peristiwa yang sama, di waktu yang sama, bagaimana Tuhan menghukum orang-orang yang menindas umat Tuhan. Saudara, itu terjadi. Ayat 24, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah, dari situlah setelah peristiwa itu, maka orang Israel merayakan Paskah. Tapi Paskah yang mereka rayakan adalah mengingat Mesir. Mengingat bagaimana Tuhan membebaskan umat Israel dari kematian di Mesir. Sampai hari ini orang Israel masih merayakan yang sama karena mereka tidak menerima Mesias, tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi ini perayaan Paskah dalam Alkitab, saudara, yang sampai sekarang dirayakan oleh kaum Yahudi. Bisa ditangkap, saudara? Jadi Paskah itu awalnya di Mesir. Awalnya Paskah itu di Mesir. Nah, kemudian 25, dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Ibadah apa? Ibadah Paskah. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Mengapa kita buat acara ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bisa ditangkap, saudara? Jadi itulah Paskah. Jadi ketika mereka rayakan Paskah, anak-anak bertanya, ini perayaan apa? Ini ibadah apa? Jelaskan bahwa pada masa lalu nenek moyang kita lepas dari kematian. Dan itu harus kita ingat. Kenapa? Karena itu peristiwa besar sampai dijadikan sebuah perayaan agamawi. Saudara lihat, orang Israel tidak buat perayaan ketika mereka lepas dari Raja Firaun, ketika mereka melintasi laut yang begitu ajaib. Tidak. Tetapi justru Tuhan meminta mereka merayakan ketika ada orang lepas dari kematian. Karena apa? Karena ini sebuah gambaran. Kalau saudara masih ingat di khotbah saya di hari Jumat yang lalu, ini kan sebuah gambaran, korban-korban itu sebuah gambaran sampai anak domba Allah, yaitu Yesus, dikorbankan bagi kita. Karena itu saudara, sekarang ini kita rayakan Paskah dalam hal apa? Mari kita lihat perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, arti Paskah bagi kita itu apa? Yang pertama adalah bahwa Kristus mati karena dosa kita. Itulah arti Paskah bagi kita. Lihat dalam 1 Korintus pasal 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, Paskah bagi kita yang pertama kita harus paham adalah bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Mati karena dosa kita. Peristiwa disalib, Yesus disalib menggantikan kita. Dia mati karena dosa kita. Saudara, Alkitab membuat rangkaiannya di sini, dia mati, dia dikuburkan, dia dibangkitkan. Dan saudara tahu, itulah inti Injil. Jadi kalau kita bicara Injil, itu adalah cerita tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Kalau mau diringkas seperti itu. Saudara-saudara, kitab kita kan di perjanjian baru itu ada 27 kitab.
Dan 4 kitab pertama itulah yang disebut dengan Injil. Yaitu apa? Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Keempat kitab ini disebut Injil karena apa? Karena 4 kitab ini memuat kisah tentang Yesus. Dari mulai kelahirannya sampai kenaikannya ke surga. Jadi semua peristiwa di sana itu terkait dengan Yesus, maka disebut dengan Injil. Jadi kalau kita bicara Injil, intinya adalah Yesus Kristus. Nah, di sini diringkas bagaimana Yesus mati, bagaimana dia dikuburkan, dan kemudian pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Saudara, dari mulai abad pertama itu sudah ada cerita yang bias, khususnya masalah Yesus Kristus. Misalnya, apakah memang benar Yesus yang mati tersalib? Zaman-zaman dulu abad pertama itu sudah mulai ada orang mengatakan bukan. Yesus disamarkan. Kemudian ketika Yesus dikuburkan, apakah benar Yesus dikuburkan? Ada yang mengatakan Yesus gak benar-benar mati. Yesus hanya pingsan. Ada banyak teori saudara yang dibangun dari mulai abad pertama, abad kedua, abad ketiga dan seterusnya. Itu dari kalangan-kalangan dari orang-orang yang tidak setuju atau tidak mengakui Yesus. Karena apa? Kalau mereka mengaku Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, itu sama dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan itulah yang dikerjakan diawali oleh para imam-imam kepala orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara. Saudara lihat dalam Alkitab ya. Ketika Yesus sudah disalib, kemudian Yesus mati pada jam 3. Ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea, seorang orang kaya, tapi dia juga seorang yang pernah menjadi murid Yesus. Dia minta izin kepada kepada Pilatus, dia katakan, boleh nggak aku turunkan mayatnya? Karena apa? Dia mau buru-buru turunkan, karena itu persiapan Sabat. Saudara tahu Sabat itu dimulai jam 6 sore, karena pertukaran hari bagi orang Yahudi itu terjadi pada jam 6 sore. Kalau dia tidak turunkan sampai jam 6 sore, maka mayat itu akan ada di sana sampai besoknya lagi. Karena nggak boleh diganggu. Sabat kan orang nggak boleh bekerja. Itulah sebabnya Yusuf ini, dia berjuang dan akhirnya dapat izin menurunkan mayat Yesus dan ditaruh di sebuah kuburan. Ada banyak orang mengatakan kuburan kemungkinan milik dia sendiri, sebuah persiapan kalau nanti dia mati dia dikuburkan di situ. Biasanya itu batu-batu yang dikorek dalam bentuk gua, kemudian ditaruh di dalamnya ada ruangan cukup luas, taruh mayat dan ditutup dari luar pakai batu. Nah, Yusuf menjadikan itu tempat Yesus dikuburkan. Tapi kembali saudara, imam-imam mulai berkata kepada raja, orang ini pernah mengatakan bahwa hari ketiga dia bangkit. Jangan-jangan ada rekayasa. Ternyata murid-murid yang mencuri, dia bilang dia bangkit. Boleh enggak kasih penjaga? Singkat cerita saudara, raja kata silakan ambil penjaga bagimu. Dan dikawal oleh prajurit. Ditungguin itu kuburan saudara, yang pintunya cuma satu itu. Bahkan para imam meteraikan, artinya apa? Siapapun menggulingkan batu dia melanggar hukum. Sampai segitunya para imam kepala saudara. Tetapi Alkitab mencatat pada tengah malam satu peristiwa yang tak terduga terjadi gempa dan malaikat menggulingkan batu penutup itu dan Yesus bangkit. Alkitab mencatat para penjaga itu ketakutan luar biasa. Muka mereka itu dikatakan putih seperti kapas karena ketakutannya. Kemudian mereka lapor dong kepada sponsor. Siapa sponsornya? Imam-imam. Dan ketika mereka lapor kepada para imam-imam katakan, bilang aja gini, mayat Yesus dicuri murid-murid waktu kami sedang tidur. Nanti keatasan kamu, kami yang urus. Waduh, jadi dari dulu saudara, sudah terjadi seperti itu. Dikaranglah cerita baru bahwa murid-murid Yesus mencuri mayat Yesus. Itu kan dicatat di Alkitab. Saudara bisa baca nanti dalam Matius pasal 28. Itu dikarang. Dan Alkitab mencatat itulah berita yang tersebar di antara orang Yahudi hingga saat ini. Katanya di Alkitab itu. Jadi saudara, kenapa sesungguhnya mereka takut sekali untuk mengakui peristiwa besar itu? Karena kalau mengakui Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, itu sama dengan mengakui Yesus adalah Tuhan.
Jadi berbagai argumentasi mereka bangun, saudara, orang Yahudi bangun. Hanya untuk mengatakan kepada publik, Yesus bukan Tuhan. Karena memang itu tuduhannya kan, dalam pengadilan kan tuduhannya. Apakah benar engkau Tuhan? Yesus katakan, kamu yang mengatakannya. Saudara-saudara, itu fakta. Jadi sekali lagi saudara, mengapa itu semua dicatat di Alkitab? Yang sangat penting kita pahami adalah bahwa Yesus itu mati, dikuburkan dan bangkit. Dia lakukan semua karena dosa kita. Jumat lalu saya dijelaskan pada kita, bahwa kita gak berdaya atas dosa. Karena itulah Yesus, Allah harus jadi manusia. Dia yang tak bercela, karena dia bukan keturunan Adam. Dia yang memenuhi syarat untuk menebus kita, menggantikan kita menjadi korban. Amin saudara. Jadi ini harus kita pahami dalam Paskah yang kita rayakan dalam hari-hari ini. Kita tidak lagi merayakan Paskah seperti orang Yahudi merayakan mengingat Mesir, enggak. Tapi Paskah kita adalah, kita tahu ada Yesus yang sudah mati karena dosa kita. Yang kedua saudara, apa arti Paskah bagi kita? Kita dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saya coba singkat. Arti Paskah yang kedua adalah bahwa kita dipersekutukan dengan Kristus. Kita bersekutu dengan Kristus. Kalau sebelumnya kita bersekutu dengan Adam karena faktor keturunan, lahir. Sekali lagi saudara, kita semua turunan Adam. Satu fakta keturunan Adam saudara nggak susah ngeceknya saudara. Ada sifat yang sama antara kita dengan Adam. Misalnya begini, ini sifat yang paling menonjol di antara kita manusia. Ketika Adam mulai berdosa, Tuhan kan datang ke Taman Eden. Kemudian Tuhan tanya, Adam, kenapa kau sembunyi? Iya aku takut. Kok takut? Apakah engkau melanggar perintahku? Apa kata Adam? Wanita ini yang memberikan kepadaku maka aku makan. Artinya apa? Aku kan cuma korban. Oke? Aku kan cuma korban Tuhan. Pelakunya kan Hawa. Oke? Ya Hawa juga gak mau. Oh aku juga korban Tuhan. Pelakunya kan ular. Ular yang bujuk aku. Bukankah kita selalu merasa menjadi korban walaupun kita pelaku dalam hidup ini? Halo? Jadi saudara, kalau ada orang mulai ngeles, mulai nyalahkan orang, saudara gak usah balas. Dalam hati, yakin aku kamu keturunan Adam gitu aja. Oke? Jadi kalau ada anak-anak kecil aja udah mulai pinter berdalih macam-macam. Oh, keturunan Adam ini. Oke. Semua kita kan pernah ngeles begitu kan? Melempar salah pada orang lain. Berarti kita keturunan Adam. Amin. Ini fakta. Dan itu hidup kita. Kita orang yang tidak terlalu berani bertanggung jawab untuk sebuah kesalahan. Makanya kita posisikan aku kan cuma korban. Kasihan ya Adam jadi korban, pelakunya istri lagi. Waduh tega amat ini Adam. Harusnya kan saya tanggung jawab Tuhan. Saya sama seperti kami Jumat lalu saya katakan, saya tanggung jawab Tuhan. Yang pertama salah saya adalah membiarkan istriku digoda orang. Digoda ular maksudnya. Seandainya zaman dulu ada orang lain kan mungkin orang itu. Tapi karena belum ada ya ular kan gitu. Membiarkan. Karena aku merasa semua akan baik-baik saja. Ternyata tidak baik-baik saja. Yang kedua, aku memakan yang disuguhin oleh istriku. Wah hati-hati juga ternyata kita. Kalau istri kasih sesuatu tolong. Agak waspada dikit. Ada apa di belakangnya ini? Oke, itu kalau saya didramakan kan. Tapi kan udah terjadi. Tapi kembali saudara, emang itulah hidup kita. Jadi selama kita masih bersekutu dengan Adam, itu kita akan begitu terus.
Karena itu kita dipersekutukan dengan Kristus, makanya hidup kita berubah. Kita berani ambil resiko atas sebuah kesalahan yang kita lakukan. Amin, saudara. Kita berani menolak untuk sesuatu yang kita anggap tidak benar. Kita mulai berani, karena apa? Kita sudah punya Kristus yang sudah melemahkan dosa dalam diri kita. Kita dipersekutukan dengan Kristus. Karena itulah saudara ada di sini hari ini. Saudara beribadah kepada Dia. Saudara boleh bisa berdoa kepada Dia. Karena saudara sudah dipersekutukan dengan Kristus. Saudara punya kerinduan ketemu dengan Tuhan. Saudara punya kerinduan untuk berdoa. Saudara punya kerinduan untuk dengar firman Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah dipersekutukan dengan Kristus. Amin, saudara. Kalau enggak akan, saudara. Tapi satu bukti saudara dipersekutukan dengan Kristus. Lewat Paskah, lewat kematian Yesus. Saudara mulai ada rasa rindu pada Tuhan. Amin, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, apa arti Paskah bagi kita? Ini bicara masalah kebangkitan. Lihat di ayat yang ke-35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang yang mati dibangkitkan? Masa sih Yesus bangkit? Itu pertanyaan orang. Dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, akhirnya dikatakan, saya sengaja lompat ayat ini. Dalam ayat sebelumnya dikatakan, orang bertanya, memang kita akan dibangkitkan? Iya. Dan kalau dibangkitkan dengan tubuh apa? Dengan tubuh apa kita dibangkitkan? Saudara, ada hal yang menarik sebenarnya begini. Mari kita lihat ya, kita lihat. Ada pertanyaan orang, Yesus kan dibangkitkan, dan kemudian apakah tubuh yang ada di bumi itu dibawanya ke surga? Ataukah terjadi perubahan? Ingat, ketika Yesus bangkit, Maria ingin menjamah dia tapi Yesus menolak. Betul? Dia katakan, karena aku belum pergi kepada Bapa. Oke? Berarti dia pergi kepada Bapa dengan tubuh itu. Dan saudara, dan sampai hari ini kan tubuh Yesus itu tetap dibawa sama dia kan? Inilah bedanya tubuh Yesus dengan tubuh kita. Kenapa beda? Ingat kelahiran Yesus. Kepada Maria Yesus, ketika mereka katakan, bagaimana mungkin aku belum punya suami, tapi malaikat mengatakan, iya, Roh Kudus yang akan melakukannya bagimu. Sebab benih Yesus bukan benih manusia, bukan benih Adam, tapi benih dari Allah yang ditaruh dalam kandungan Maria. Setuju? Jadi kualitas tubuh Yesus tidak sama dengan kualitas tubuh kita. Setuju, saudara? Nah, kita kembali ke sini. Lihat. Jadi kalau begitu, kalau dikatakan kita dibangkitkan dengan tubuh apa? Kalau memang tidak sama. Nah, makanya dijawab di sini, hai orang bodoh. Kadang-kadang Alkitab ini terlalu apa ya? Vulgar. Hai orang bodoh. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya ini 37, 38, 39, saya sengaja potong saudara, karena terlalu panjang nanti. Dianalogikan di sana tanaman. Biji-bijian itu kan busuk dulu, mati dulu, baru tumbuh tunas. Sehingga dianalogikan begitu, apa yang kamu taburkan nggak akan tumbuh, nggak akan hidup kalau nggak mati dulu. Nah, kemudian 40, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Saudara, artinya begini, kita nanti akan mati. Walaupun pada saat Yesus datang kembali, masih ada yang hidup pada masa itu. Tapi semua akan diubahkan. Nah, ketika kita mati, maka kita dikuburkan. Dikuburkan, maka kita akan kembali kepada tanah. Jadi roh manusia pergi kepada Tuhan, tapi tubuhnya dalam proses menjadi tanah. Menjadi tanah, saudara. Nah, yang mana dibangkitkan? Bukan yang tanah itu dibangkitkan, enggak, saudara. Karena itu, saudara, kadang-kadang kita orang Kristen masih keliru. Misalkan orang meninggal, kita katakan, kita akan mengantar dia ke tempat perhentian sementara. Dengan konsep pemikiran bahwa nanti akan bangkit lagi orang ini. Alkitab katakan enggak. Saudara-saudara, sekitar 20 tahun yang lalu, waktu saya di Porsea, ketemu dengan seorang opung-opung, ibu-ibu, perempuan, opung boru. Si opung boru ini saya tanya begini, opung,
Pas saya lihat depan rumahnya itu ada kayak tugu begitu kan. Saya bilang, Opung, sejak kapannya orang Batak bangun tugu? Dia bilang, sejak ada agama Kristen lah masuk. Loh kenapa begitu? Dia bilang begini, supaya nanti kalau waktu Tuhan kembali, satu keturunan itu tidak berpencar, tapi satu punguan mereka berangkat. Satu kumpulan mereka. Rombongan. Saudara pernah ikut pesta Batak? Kalau pesta Batak kan gitu kan, dipanggil ini baru, kuntang, mulai gondang, mulai masuk lah ini, ditortori lah itu kan. Dia pikir masuk surga kayak gitu. Itu penjelasan si Opung ini. Makanya saudara orang Batak di kampung itu berusaha supaya dibangunlah apanya, tambak lah atau apa namanya, dikumpulin di sana satu opung. Katanya supaya nanti kalau Yesus kembali mereka bisa sauduran. Sauduran itu bahasa Batak ya. Bahasa Indonesianya apa itu? Satu rombongan ya. Satu rombongan. Jadi saudara, ini konsep yang keliru. Karena bukan itu yang dibangkitkan, itu sudah jadi tanah. Makanya susah menjelaskannya kalau itu yang dibangkitkan. Ketika orang bertanya, gimana orang yang mati kebakar, gosong, jadi abu? Gimana coba ceritanya? Gimana yang dimakan ikan hiu? Coba gimana, apa yang dibangkitkan? Bisa sudah jelaskan itu? Makanya kita sendiri mau menyulitkan diri kita kan? Karena itulah saudara, yang dibangkitkan bukan itu. Dan kalau itu dibangkitkan saya nggak setuju, karena saya yakin saya lebih ganteng dari hari ini. Tubuh kebangkitan saya pasti lebih hebat dari tubuh yang sekarang ini. Amin saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, ini yang keliru, maka dikatakan, hai orang, nah itu. Saudara termasuk juga orang mengatakan, wah rohnya sedang gentayangan, ada arwah penasaran, ya ampun. Tuhan itu gak izinkan orang meninggal rohnya masih gentayangan, gak diizinkan Tuhan. Kalau gak kacau dunia ini. Kita semua pasti mati kecekik. Kenapa saya pastikan begitu? Udah pasti yang mati itu ada yang gak suka sama kita, betul gak? Apa gak dicekeknya kita? Halo? Kan mati kecekik kita semua kan, maka Tuhan gak izinkan. Sehingga Alkitab mengatakan begini, roh orang meninggal itu kalau dia orang yang percaya Tuhan, maka ditaruh satu tempat namanya Firdaus. Tidak percaya Tuhan namanya di Hades. Baca Lukas pasal 15. Saudara-saudara ada sana tentang Lazarus dan orang kaya itu. Baca di sana. Saudara-saudara, Tuhan gak izinkan. Dunia roh beda dengan dunia nyata kita. Tapi saya bertanya, tapi ada setan? Ya ada, tapi itu bukan arwah nenek moyang kita, bukan. Setan bukan arwah nenek moyang, setan memang iblis. Iblis memang ada. Jadi jangan katakan, wah kadang-kadang saudara ada keyakinan tertentu lah, misalnya keyakinan kuno sebenarnya ini, yang mulai mengatakan, wah hari yang ketiga nanti akan datang arwahnya ke rumah, tolong siapkan makanan di meja yang enak-enak kesukaan dia, hari ketiga. Akhirnya saudara ditaruhlah di depan pintu itu seperti tampi begitu, taruh tepung supaya ketahuan ketika dia berjejak masuk rumah. Dan itu kok roh masih berjejak sih? Kan begitu. Jadi nggak nyambung sama sekali saudara. Kasih makan lagi. Gimana rumah? Hampir sama saudara. Ini kan hari Minggu pagi tadi. Ayo jujur, siapa yang mau ke kuburan tadi? Ayo. Orang Batak umumnya tadi pagi itu banyak ke kuburan. Taruh lilin di sana, kasih ombus-ombus di sana. Jangan-jangan ada yang bawa BPK lagi tadi pagi. Katakan, opung bulang, ini makanan kesukaanmu, cimpa. Sempat keluar tangannya, saudara lari pasti. Kadang-kadang, hai orang. Loh ini Alkitab lo nyatat loh, bukan saya. Jadi kadang-kadang kita saudara lakukan yang tidak perlu, yang tidak pas. Tapi sekali lagi, yang diberikan Tuhan tubuh surgawi, bukan tubuh duniawi. Dengan tubuh apa kita dibangkitkan? Dengan tubuh surgawi, bukan dengan tubuh duniawi. Amin saudara. Berbahagialah saudara akan diberikan tubuh surgawi. Seperti apa bentuknya aku gak tahu, karena saya pun belum pernah lihat.
Tapi tubuh surgawi, yang penting Alkitab mengatakan tubuh yang dimuliakan, tubuh yang penuh kemuliaan. Saudara-saudara, ini yang ketiga arti Paskah bagi kita. Bahwa saatnya ketika sama seperti Yesus dibangkitkan, maka aku pun akan dibangkitkan dengan tubuh surgawi. Dengan tubuh surgawi. Barulah memenuhi syarat kita untuk masuk surga. Untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena tubuh kita sudah mengenakan tubuh surgawi. Bukan lagi tubuh duniawi. Karena itu Alkitab mengatakan daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan surga. Amin saudara. Jadi saudara nggak perlu ke kuburan menyembah roh di sana. Nggak ada itu. Kalau sampai ada bersuara dari dalam, udah pasti bukan opung itu. Udah pasti iblis itu, sok-sok jadi opung. Iya, cuma sayangnya masih ada orang, iya opung, iya opung, iya opung. Aduh, kasihan si opung. Oke lah, baik saudara, saya berharap inilah Paskah yang kita peringati hari ini. 3 hal kita pahami, kalau kita rayakan Paskah, kita ingat bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa saya. Yang kedua, bahwa saya bersekutu dengan Kristus, dipersekutukan dengan Kristus melalui kematiannya, bukan lagi dengan Adam. Dan yang ketiga, kalau dia bangkit, aku pun akan dibangkitkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.